wujudu sirril ikhlasi biha. Ulang ya. Al a'malu suwarun qaimatun. Aktivitas-aktivitas, amal-amal kayak tadi kita sholat, sekarang ngaji ya. Tadi dari rumah jalan kaki, nah itu namanya amal, aktivitas, kegiatan. Bahasa Arabnya kegiatan itu amal. Kalau kegiatannya banyak, amal, tidak sedikit. Nah, aktivitas-aktivitas kita itu adalah gambar-gambar yang menjelma. Gambar atau gambar bentuk surat bentuk yang menjelma. Bapak bisa lihat kan tadi sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Nah, itu kan bentuk, ya. Jalan kaki, ya, langkah. Nah, itu bentuk. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, sedangkan ruh daripada bentuk tadi adalah hadirnya rahasia ikhlas dalam aktivitas dan jadi ada gambaran seperti tubuh kita dari mulai rambut sampai telapak kaki. Nah, ini namanya suara, bentuk ya, jisim, raga. Orang meninggal hilang rambutnya enggak? Enggak ya. Bisa gerak dia enggak? Enggak. Kehilangan apa dia? Kehilangan ruh. Ya. Nah, supaya raga dia bisa bergerak, maka harus ada ruh. Nah. Jadi di dalam amal itu ada dua gambaran itu. Aktivitas kita nih, kalau hanya aktivitas dalam bentuk materi, gerakan, bentuk rupa, betul? Nah, seperti saya kan beraktivitas nih, ngeluarin suara nih. Nah, ini kayak mayat ya. Nah, kayak mayat yang ini aja, yang terbaring kan. Paham ya? Nah, baru ada nilai kehidupan kalau ruhnya masuk. Apa ruh amal tuh? Ikhlas. Betul tak? Jadi kalau hanya gerakan saja tak ada ikhlas, berarti kayak bank. Ikhlas aja tak ada kegiatan, macam mana nak nampak? Betul tak? Jadi harus ada dua. Ikhlas itu kan kata kerja yang memiliki objek. Ikhlas itu bahasa kita, bahasa Karangrejo apa? Memurnikan. Oh, gitu kan? Memurnikan. Berarti ada yang dimurnikan. Gitu. Paham ya? Jadi ikhlas itu tak bisa berdiri sendiri, harus ada objek. Nah, yang dimurnikannya itu apa? Suara tadi, bentuk-bentuk tadi. Sholat kan bentuk tuh. Nah, murnikan. Nah, betul? Murnikan dia hanya untuk Allah. Nah, memurnikan suara tadi hanya untuk Allah, nah itu namanya keikhlasan. Dan ruhnya itu. Paham ya? Nah, kayak saya ceramah. Nah, Bapak kan dengar nih, aktivitas saya apa? Ngomong, bicara kan? Ini hanya setakat bentuk. Belum bernilai, belum bermakna sampai saya memasukkan ikhlas dalam aktivitas saya. Apa maknanya ikhlas? Memurnikan aktivitas saya hanya untuk meraih ridho Allah. Jadi kalau saya ceramah nih, kan ceramah aktivitas saya nih sekarang. Nah, kalau ceramah saya nih tidak dimurnikan untuk Allah, saya sertakan keinginan-keinginan yang lain, betul? Saya sertakan harapan-harapan yang selain ridho Allah, betul? Nah, maka berarti saya telah
mencampur adukan tujuan. Nah itu namanya sudah kehilangan keikhlasan, tak murni lagi. Paham ya? Tak murni. Nah, ikhlasnya Pak, mohon maaf, yang akan membuahkan ridho. Jadi bukan bentuknya, justru ruhnya itu, keikhlasannya itu. Paham Pak? Berarti mana dulu yang harus kita dahulukan, prioritaskan? Bentuk atau keikhlasan dulu? Bentuk, baru datang keikhlasan. Atau bareng? Berbarengan atau sesudah bentuk baru ikhlas didatangin gitu? Bareng? Berbareng. Coba pikiran dulu, jangan saya aja yang mikir. Ayo mikir. Bapak punya mobil, Bapak poles bodi mobil dulu, atau Bapak yakinkan dulu mesin ini boleh nyala? Ayo, mana dulu? Hah? Mesin dulu. Sepakat tak? Mesin dulu tak? Atau kita poles bodi, kacanya pakai pikul, kasih pengharum ruangan, bodi dulu. Mesinnya nanti belakangan. Mesinnya dulu. Berarti ada dua versi ya di sini ya. Satu body dulu, poles dulu, pokoknya cantik rupa betul lah. Mesin belakangan, hidup tak hidup jadilah kan gitu. Oke. Berarti nak pamer body, mantep katanya mobil Bapak. Kata kawan, tak jalan loh. Masa iya sih? Betul lah. Akhirnya jadi pujian orang, tapi kita tak bisa ngeman. Banyak mobil jaga saya tengok, cantik, dia warnanya ada oranye, ada pelangi, ada. Kata kawan sebelah, semuanya tak jalan. Coba jadi kebanggaan atau jadi cemoohan? Cemoohan. Betul lah. Jadi cemooh. Bagus body tapi tak nyala. Makanya mohon maaf, kalau kita sudah kehilangan ruh, orang rumah yang dulu katanya cinta mati, mohon maaf Pak, tak berani dia ngawanin kita sendiri. Betul lah? Betul lah? Kita ninggal nih, istri kita di rumah, tak apalah aku kawanin sendiri, tak usah ada tetangga datang. Berani dan dakwah, teriak dia tuh yang berani. Kawanin aku. Dulu katanya cinta mati itu artinya hidup nak bareng, mati nak bareng. Sekali kita mati duluan, baru-baru orang bareng mati. Ngawanin kita di rumah sebelum dikubur pun minta dibantu menino. Apa makna? Ketika jasad kita sudah kehilangan ruh, hilang seluruh harkat, martabat dan kecintaan. Bahkan kalau dibiar tak dikebumikan, bau rumah kita Pak. Betul lah. Coba mayit jangan dikebumikan seminggu, bau tak kira-kira rumah? Bau dah. Kita ini lebih dari tikus Pak, rakusnya manusia. Tikus itu masih ada pilih-pilih makan, betul lah. Kita ini dihantam semua. Tikus makan anak bambu dah. Anak bambu itu apa? Rebung ya. Makan rebung tak tikus? Kita makan. Betul lah. Makanya bau bangkai manusia ini melebihi bangkai tikus. Jadi ternyata dihargai kita, dihormati kita, dieluk-elukkan kita selama ruh itu ada di raga. Ketika raga itu kehilangan ruh, hilang
semua martabat dan kemuliaan. Maka ditaruhnya itu tak di atas kepala, ditaruhnya itu di bawah kaki. Coba ada tak mayit dikebumikan di atas rumah? Tak ada, semua di bawah tanah. Dan tanah itu di bawah telapak kaki. Nah, makanya kalau kita bangga dengan body, betul? Nah, itu tadi. Jadi kayak mayat. Kayak mayat pakai dasi. Kayak mayat suruh tolong buatin sambal, kata kita ke mayat, pergi dan tidak boro-boro lagi. Paham ya? Nah, amal, aktivitas pun sama. Ya, semulia apapun dia punya bentuk, kalau tak ada ruh, hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bentuknya itu aktivitas itu sholat, betul? Mau zakat, mau haji, mau sedekah, mau ceramah, mau dakwah, mau tabligh. Itu kan aktivitas-aktivitas namanya, suar-suar bentuk belum bernilai, belum berharga sampai kita memasukkan roh ke ikhlasan. Sampai kita memasukkan roh ke ikhlasan. Aktivitas ini untuk kita yang apa? Ikhlas itu udah gitu aja. Kita buat ini semua, betul gak? Dipersembahkan kepada Sang Pencipta demi mendapatkan balasan dari sisinya, terhindar dari azab-azabnya. Nah, itu ikhlas bagi kita. Itu apa Imam? Ya. Tidak demi mencari sanjungan, tidak demi mencari pujian, tidak demi mencari popularitas. Nah, itu ikhlas bagi kita awal, bagi saya, bagi Bapak Ibu. Nah, itu ikhlas kita tuh kayak gitu. Ngapa sholat? Aku nak cari pahala Allah. Ngapa pergi umroh? Ya Allah, kata Ustaz, kalau kita umroh itu diampuni dosa. Aku nak menjadi itu biar tak ke neraka. Nah, ikhlas tuh. Paham gak? Ikhlas kelas kita itu. Ya, ikhlas kelas kita. Siap? Melangkah dari rumah ke masjid hujan-hujan. Kata istri, apa bang? Pergi kan hujan. Aku nak cari pahala. Nah, ikhlas. Meskipun orang tak nyanjung, meskipun orang tidak memberi pujian, itu tak kita cari. Paham ya? Itu tak kita cari. Nah, itu ruhnya baru bernilai. Berdirinya kita, rukunya kita, sujudnya kita. Oleh karena itu hadirin, dalam Quran ada kecaman kepada orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi, menyaksikan Nabi, sholat bersama Nabi, betul? Tetapi dia punya sholat sama sekali tak disambungkan dengan Allah. Tak disambungkan dengan Allah. Artinya tak ada Allah diikut sertakan dalam sholat. Kenapa sholat? Biar Muhammad menilai kami Islam. Nanti kalau ada bagi-bagi, nah BLT kalau kira kami dapat jajan. Nah, demi BLT itu bisa disalurkan ke dirinya. Nah, gitu kan? Nah, store muka, jamaah. Paham Pak? Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jangan berhenti di situ, lanjut. Allazina hum yura'un. Oh. Kecelakaan bagi orang yang sholat, yakni orang yang lalai dari sholat. Oh, bukan dalam sholat. Lalai, orang yang lalai dari sholat yang dilakukan, yakni mereka sholat untuk mempamerkan aktivitas sholatnya kepada orang. Paham ya? Agar dapat BLT lah bahasa sekarang. BLT dari jadi kalau Nabi bagi-bagi, oh ini nih ada sholat. Nah, demi itu
Paham ya? Maka kalau tak ada Nabi tak pergi. Kalau sendirian tak sholat. Paham gak? Padahal amalnya bentuknya, bentuk qaimahnya apa? Sholat. Sebaik-baik perbuatan. Tapi Allah janjikan ada wahyu itu, kata ulama, ada lembah di api jahanam, di neraka jahanam yang disiapin oleh orang yang beraktivitas tapi tidak karena Tuhan, tidak demi Allah, tidak karena Allah. Nah, gambarannya kayak gitu. Nauzubillah min. Maka ulama menyebut bahwa amalan pertama yang wajib kita perhatikan sebelum mempraktekkan aktivitas-aktivitas yang berbentuk gambar tadi ya, adalah menata niat, menata keikhlasan. Paham ya? Maka dari rumah saya, bapak berkata Bismillah. Betul? Bismillah enggak tadi? Dari pintu itu Bismillah. Mananya apa? Nyadarkan kita. Ini langkah nih nyari ridho. Maka atas nama Allah kita ngomong kan? Bismillah, dengan nama Allah. Gitu kan? Bismillah dengan nama. Tawakal tu alam, berserah aku kepada, wala haula wala quwata illa, tak ada daya untuk berbuat kebajikan, tak ada kekuatan untuk meninggalkan keburukan, illa billah, kecuali bersama Allah. Paham ya? Ini penting. Sayang pula kan kita rajin pergi, subuh pergi, isya pergi, betul kan? Kalau tak pakai ruh nanti terlupa. Kalau tak pakai ruh nanti kita capek. Ya. Nah, maka ruhnya ngaji ini kan ngaji ruh. Kalau kemarin ngaji fikih, ngaji bentuk. Kita kan dalam fikih tak ada bahas ikhlas kan? Ada bahas ikhlas tak kemarin waktu cebok, tak ada kan? Bahas cebok aja kemarin kan? Cebok tuh begini, caranya begini. Nah kalau di malam rebuhnya nih kita kan ngaji akhlak gitu. Nah berarti kita membahas ruh daripada yang kita kaji dalam fikih. Paham ya? Kalau dalam fikih kan nak masuk WC langkahkan kaki kiri sertai bismillah. Lalu lisan berucap Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ruhnya sertakan keikhlas. Ya, ruhnya kan di sini dia. Coba ruh Bapak nampak tak? Ruh saya nampak tak? Nah, tapi bisa gini-gini tangan kenapa nih? Ah, karena ada ruhnya hilang, ini tak bisa gerak lagi ya. Tak bisa. Tapi tak nampak kan? Nah keikhlasan itu tak nampak. Ikhlas itu bukan yang diucapkan. Saya ikhlaskan saya demi Allah datang tuh. Itu bukan ikhlas, itu pernyataan. Hakikat ikhlas itu jadi hati kita. Betul. Jadi ikhlas itu tak payah kita nyatakan. Paham ya? Maka dalam Quran jangan sucikan kau, jangan sucikan diri engkau sendiri. Karena Tuhan lebih mengerti siapa sesungguhnya yang hatinya suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa. Nah, maka jangan menjas keikhlasan orang. Tak ikhlas Pak Imam. Kok bisa tahu tak ikhlasnya Pak Imam dari mana? Ikhlas itu di hatinya. Betul lah. Jadi kita tak paham menjas keikhlasan orang. Paham kan? Tapi kalau diri kita bisa ngetes keikhlasan di kan kita yang tahu motif kita beraktivitas. Meskipun ini
ceritanya mengungkap ikhlas. Tapi kan cerita ikhlas sesungguhnya di hati kita paham kan? Oleh karena itu kelola dulu. Yang ngelolanya itu dari awal kayak sholat. Ngelola keikhlasan sholat itu kan dimulai sebelum sholat kita tunai. Contoh ya, sebelum sholat kita dipanggil oleh muadzin. Kata muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun mengiyahkan, iya, Allahu Akbar, Allah. Kan gitu artinya sepakat. Kita dengan muadzin itu sepakat. Kata muadzin, Allah tuh yang maha besar. Kita bilang sepakat. Aku pun ngaku Allah tuh yang maha besar. Itulah, asyhadu an la ilaha illallah, kata muadzin. Kita cakap juga benar. Aku pun ngaku tak bersaksi tak ada Tuhan selain. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata kita, iya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan. Pas muadzin ngajak sholat, ayyala sholat, yuk sholat kalau begitu. Nah gitu kan. Kalau kamu udah ngaku Allah Tuhanmu, Muhammad utusanmu, yuk atuh sholat gitu. Apa jawaban Kang Sayuti? Waktu muadzin ngomong, bang sholat yuk bang. Apa kata Kang Sayuti? Bukan hayu. Betul lah. Kang Sayuti bilang, la tuh gini, ekspresinya tuh la haula wala quwata illa billah. Aku tak punya daya untuk ikut ajakanmu, gitu loh. Wala quwata, aku tak punya kekuatan untuk menghindar dari itu illa billah, kecuali bersama. Diajak tapi jawabannya Allah. Artinya apa? Aku tak bisa sholat illa billah, kecuali ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan bantu aku, baru bisa sholat. Apa enggak? Memurnikan ibadah ini betul-betul karena karunia-Nya dipersembahkan juga kepada. Hayya 'alas sholat itu ngajak beraktivitas kan? Yuk sholat yuk, yuk beraktivitas yuk sholat yuk. Gitu. Al-a'mal tadi kan? Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Saya tak bisa beraktivitas sholat illa billah. Tak ada di dalam jiwa saya, di diri saya daya untuk itu. Kekuatan untuk beraktivitas sholat itu illa billah. Kecuali Allah menyertai. Jadi dari mulai sana kita membangun keikhlasan ibadah aktivitas sholat. Nah, cuman sayangnya itu kita azan-azan kadang ngobrol, enggak lah. Betul kan? Ustaz pun pas time azan diajak ngobrol jawab juga. Betul lah. Yang ngajak gendeng, yang diajak pun gendeng juga. Gendeng-gendeng. Padahal dari azan itu kita sudah merintis ke ini. Nah gitu artinya begitu. Ya, jadi seolah-olah ada dialog kan dengan muadzin yang ngomong, kita yang dia ada dialog. Oke. Silakan. Kadang kita untuk mencapai kehadiran roh itu kita sebagai manusia biasa. Itu kadang kita terlupa. Saya kan kita sholat atau kita berbuat baik, kadang itu riaknya timbul. Tapi nanti sadarnya itu kalau kita baik dapat apa lagi. Baru belakangan kita dari hadirkan keikhlasan itu. Karena untuk mencapai keikhlasan itu kan tidak segampang untuk berkata-kata ini. Betul. Memang perlu proses kan. Ya, ikhlas itu proses. Dan prosesnya itu tidak boleh terhenti. Ya, tidak boleh terhenti. Manusiawi hal seperti tadi. Ya, manusia.
Cuman syukurnya kita segera ingat, segera sadar atas kekeliruan ya. Caranya kita harus ingat. Jadi antara cara itu harus ingat. Kalau kamu hanya ngerjain apa yang diperintahkan dalam bentuk perbuatan dohir tadi kan, tanpa kau sertakan keikhlasan, yang mana ikhlas itu ruh daripada perbuatan itu, maka kamu merugi dunia, merugi akhirat. Nah itu aja tanah. Maka paksakan oleh kita untuk bisa ikhlas. Adalah palingkan kita dari kepentingan dunia. Gitu. Ketika kita beraktivitas. Kalau yang sudah terlanjur gitu Pak, yang sudah berlalu. Misalnya kita ingatnya menghadiri kampung itu kan di ujung, bukan di pangkalnya, di ujung. Itu yang di pangkal yang ngikut enggak? Wastaghfir li dzambik. Gitu kan? Wastaghfir li dzambik. Lepas itu kau minta ampun untuk dosa, ya, untuk dosamu itu apa? Penyimpangan dari yang semestinya. Gitu kan? Penyimpangan dari yang semestinya. Ketika kita menyimpang dari yang semestinya, nah dibimbing oleh Allah, mohon ampun kepada. Itulah rahasia kenapa kita lepas salam itu langsung istighfar. Ayo, tadi lepas salam, Pak Imam langsung astagfirullahaladzim. Katanya kan, ya Allah ampuni saya. Padahal baru sholat. Paham tak? Sholat itu dosa bukan? Bukan. Tapi Pak Imam kata pertama setelah salam, astagfirullah. Apa mana? Mukmin itu tak pernah berhenti mawas diri, hatta setelah kebajikan dilakukan. Jadi tak pernah mukmin itu merasa sampai kepada kesempurnaan. Selalu menemukan titik lemah dirinya ketika berinteraksi, bermuamalah dengan Allah. Kurang ini ya dengan Allah. Simbol ngaku kurang tuh minta maaf. Astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Ampun. Rasul menyampaikan dengan kita istighfar salasa. Mohon ampunlah kepada Allah Tuhanmu lepas sholat 3 kali. Paham kan? Jadi jangan merasa puas diri, jangan senang terus merasa puas. Justru sebaliknya, setelah kebajikan itu harus mawas diri. Maka dalam Al-Quran ada dilukiskan sosok orang beriman yang ketika kebajikan itu telah ditunaikannya, timbul rasa takut di hatinya. Karena dia yakin nanti akan bertemu dengan Allah yang akan mempertanyakan seluruh aktivitas. Padahal yang telah dibuat dia itu kebaikan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim. Dan orang-orang yang setelah memberikan apa yang mereka berikan, sementara hati mereka wajilah. Wah, apa namanya? Gemeter. Kenapa? Dia yakin nanti akan ketemu Allah. Takut. Allah mengetahui apa yang tak dia ketahui tentang keburukan. Semangat kalau aku ngerti aku buruk tuh nanti saat bertemu dengan Allah. Paham ya? Padahal dia telah memberikan apa yang Tuhan perintah memberikan. Oh, ya kan? Tapi saat itu dilakukan wajilah. Paham kan? Nah, itu orang susah ikhlas. Tapi harus dipaksa. Jangan sampai hilang toh. Paling tidak derajat paling
rendah dari ikhlas itu ada di diri kita. Nah, itu tadi keikhlasan dengan derajat paling bawah apa? Kita melakukan aktivitas dipersembahkan, diperuntukkan untuk Allah demi mendapatkan upah dari sisinya, terhindar dari azab. Udah ikhlas. Paham ya? Nengok di jalan banyak sampah ke samping. Kenapa? Kata Rasulullah, buang kotoran dari jalan ini soda. Kau nak cari surga dengan dibuang. Meskipun tak ada upah, tak dapat pujian orang, di hatinya dia nak cari surga dengan bersihin ya. Nah itu ikhlas. Paham kan? Tapi kalau demi meraih sesuatu yang sifatnya duniawi, betul lah, agar dipuji, disanjung, dijuluki yang baik, nah, itu hanya bentuk saja, tanpa roh, tanpa. Paham kan? Bagi mukmin begitu, karena kita tahu tujuan kita hidup ini hanya satu, untuk mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup dan mati kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu liya'budun. Nah ibadah itu ruhnya adalah ruhnya itu adalah ikhlas. Silakan Ustaz. Iya, boleh. Tapi harus dengan penghayatan. Dengan penghayatan itu apa artinya? Dengan ucapan itu kita nyadarkan diri kita bahwa sholatmu ini hanya bentuk. Ya. Sholatmu ini hanya bentuk. Akan diterima di sisi Allah sebagai pengabdian darimu sebagai hambanya kalau engkau menjadikan dia sebagai maksud. Tujuh. Kamu nyari ridho. Nah, maka Imam Nawawi memuat hadis dalam Al-Azkar. Ketika kita sudah intah ila shauf, sampai ke saf salat, nak mulai salat, kita ada di hadis itu beliau menyampaikan ada doa. Doanya gini, Allahumma a'tini ma ataita bihi barakas shalah. Itu doa. Allahumma a'tini ma ataita bihi ibadakas. Bisa tak? Ya Allah, berikan ke atas diri saya apa yang telah Engkau berikan kepada orang-orang saleh. Apa yang telah Allah berikan kepada orang saleh? Ibadah fisiknya benar, ikhlasnya pol. Nah, gitu. Ikhlasnya pol. Nah, senilai dengan yang Kakang baca tadi. Gitu. Ikhlas itu kan dicuri oleh iblis, betul gak? Dicuri iblis, maka kita tak ikhlas. Maka baca qul a'udzu birabbin nas, betul gak? Hendaklah untuk kita kayak kita yang awam nih, karena kita meyakini yang bersabda itu Rasul, betul gak? Kata Rasulullah, nak senang duniamu perbanyak doa, betul kan? Maka kita duhaan, kenapa? Kekasih Allah, pembimbing hidup kita masih tahu itu, paham gak ya? Hanya itu, karena kita dikasih tahu oleh Rasulullah seperti itu, kita boleh.
Kalau kamu sholat ada surga menantimu, kita buatlah sholat itu demi ngejar surga yang dijanjikan oleh utusan Allah itu. Ikhlas. Bagi kita setingkat kita nih itu keikhlasan paling top bagi kita ya, kayak gitu. Meskipun ada di atasnya yang lebih mantap lagi. Kan di Quran pun disebut keikhlasan itu bihi ibadakas sholihin. Nah, idan tahilas bila Bapak dah baris di sholat. Di situ dibacanya Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin. Nah, Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin. Allahumma ya Allah, ati berikan olehmu ni kepadaku ma kepada perkara ataita yang kau telah memberikan bihi atasnya ibadakas sholihin kepada orang-orang saleh. Ya Allah, berikan ke atas diri saya apa yang telah kau berikan kepada hamba-hambamu yang apa yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Salatnya sesuai dengan tuntunan, hatinya pol ikhlas karena Allah. Nah, itu orang soleh. Paham kan? Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin. Bisa nampaknya. Sebelum azan bisa lah. Yo, azan 4 menit lagi kan? Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin. Ada lagi yang pernah saya hafal gini, Allahumma atini afdhala ma tu'ti bihi ibadakas sholihin. Allahumma atini afdhala ma tu'ti bihi ibadakas sholihin. Mana yang senang? Yang mana yang tadi? Yang ini? Yang pertama, Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin. 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 Ya, 1, 2, 3. Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin. Kali lagi. Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas sholihin. Kalau lupa artinya, maknanya gini. Ya Allah, berikan benar ibadah, ikhlas hati. Amin. Ya Allah, berikan kepada saya kebenaran beribadah dan keikhlasan. Paham ya? Kita dah berupaya ikhlas juga. Kalau Tuhan tak kasih ikhlas, tak dapat ya. Maka pinta kepada Tuhan. Paham ya? Ikhlas itu di sini. Ikhlas itu di jiwa kita. Ya. Maka ikhlas itu tak perlu pengakuan orang, tak perlu pernyataan di karena hanya kita dan Tuhan yang mengerti keikhlasan. Kita pelaku, Tuhan yang menikmati. Dah demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.